Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhana Hana Nurbaiti. Saya Nidita dari Suara. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang sejarah masa kejayaan dan keruntuhan Daulah Umayyah di Syria. Yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Umayyah Timur. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa perdamaian Islam yang dikenal dengan sebutan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan Umat Islam. Perdamaian tersebut terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Peristiwa ini ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang terjadi di kota Maskin dekat Madam, daerah Kufah. 1. Asal-usul Bani Umayyah. Daulah Umayyah dirujuk pada nama kakek buyut dari Muawiyah. Nama lengkap Muawiyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdusyam. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dengan pusat pemerintahannya di Damaskus dan berlangsung selama 90 tahun. 2. Gerakan Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahrim atau Perang Siffin. Ini adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I kontra Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin terjadi usai kematian Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib untuk memimpin setelah Ali bin Abi Thalib wafat. Kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan selama beberapa bulan. Akan tetapi, karena tidak tahan dengan banyaknya korban kaum muslim yang berjatuhan dalam peperangan, maka akhirnya Hasan bin Ali dan Muawiyah melakukan perjanjian. Perjanjian ini dibuat pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah, dan pada tahun tersebut dinamakan Amul Jamaah. Karena perjanjian ini mempersatukan umat Islam kembali menjadi satu kepemimpinan politik, yaitu Muawiyah. 3. Khalifah yang berprestasi pada Daulah Umayyah. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan 41-60 Hijriah. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dia membangun pemerintahan dengan cara mengubah administrasi pemerintahan, membentuk pasukan bertombak pengawal raja, dan dibangun bagian khusus di dalam masjid untuk pengamanan tak kala dia menjalankan sholat. Khalifah Abdul Malik bin Marwan 65-86 Hijriah. Pada saat diangkat sebagai khalifah, wilayah Islam sedang dilanda perpecahan. Ibnu Zubair di Hijaz telah memproklamasikan diri sebagai khalifah. Namun, Abdul Malik berhasil mengembalikan seluruh wilayah taat kepada kekuasaannya. Seluruh pemberontakan berhasil dia tumpas sehingga atas prestasinya itu disebut sebagai pendiri kedua Daulah Umayyah. Abdul Malik bin Marwan dalam pengembangan Islam telah berhasil menyatukan kembali wilayah Islam dan mengadakan pembaharuan di bidang pemerintahan Islam. Khalifah Walid bin Abdul Malik 86-96 Hijriah. Penaklukan Andalusia terjadi pada 711 Masehi. Pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Pembangunan diutamakan pada masa ini. Dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah, merupakan sejarah penting dari peran dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz 717-720 Masehi. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama. Pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah, fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. Selanjutnya, faktor-faktor kejayaan Daulah Umayyah Timur. Faktor-faktor yang menyebabkan kejayaan Daulah Umayyah yaitu: 1. Perluasan wilayah di latar belakangi penyebaran agama Islam. 2. Menerapkan perjanjian damai kepada wilayah yang ditaklukkan. 3. Menempatkan putra daerah sebagai penguasa wilayah.
Selanjutnya, faktor-faktor keruntuhan Daulah Umayyah. Badri Yatim menyebutkan 5 faktor yang menyebabkan lemahnya pemerintahan Daulah Umayyah yang membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor itu antara lain: 1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan pada aspek senioritas. Peraturannya tidak jelas sehingga membuat sistem pergantian khalifah ini menjadi tidak sehat di kalangan istana. 2. Latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. 3. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara Bani Qais dan Arabia Selatan Bani Khalq yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam juga makin memperuncing permasalahan di tubuh Bani Umayyah. 4. Lemahnya pemerintahan Daulah Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. 5. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abu Al-Muthalib. Yang selanjutnya yaitu hikmah kejayaan dan keruntuhan Daulah Umayyah. Hikmah kejayaan Daulah Umayyah berhasil menguasai pemerintahan Islam dalam rentang waktu yang lama, kurang lebih 1 abad. Daulah Umayyah berhasil melakukan perluasan kekuasaan pemerintahannya melebihi kekuasaan Imperium Roma pada puncak kejayaannya. Hikmah keruntuhan Daulah Umayyah adalah konflik kepentingan antara khalifah. Mereka saling memaksakan kehendak untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Daulah Umayyah berhasil melakukan perluasan kekuasaan pemerintahannya melebihi kekuasaan Imperium Roma pada puncak kejayaannya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.